nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Engkau tidak mencari orang yang mampu, tapi Engkau mencari orang yang taat. Tuhan tidak mencari orang yang mampu, karena kesanggupan itu datangnya dari Tuhan. Justru pada saat kelemahan kamilah, itu sebenarnya kesempatan untuk kami melihat betapa Engkau besar. Justru lewat kelemahan kamilah, kami tidak dapat bertepuk dada. Dan kami berkata semuanya daripada-Mu, oleh-Mu dan untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Cara anak-anak-Mu menang bukan dengan kekuatannya. Cara kami menang bukan karena kesanggupan kami. Tapi cara anak-anak Tuhan menang adalah pada saat mereka berada di lututnya. Adalah pada saat mereka berserah, pada saat mereka tersungkur, disitulah Engkau bekerja dengan ajaib. Mampukan hamba dengan cara yang sederhana Tuhan, agar hamba-Mu boleh menjadi penerjemah hati-Mu yang benar. Hembuskan nafas-Mu, biarkan Roh-Mu melayang-layang di tempat ini, mengerami setiap kami, sehingga kami hanya perlu satu patah firman, maka itu tercipta dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran yang kami ketahui ini akan memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Silakan duduk saudara. Well, shalom. Saudara antusias di dalam Tuhan, amin. Di dalam Tuhan, saudara, kita harus antusias, amin. Karena lebih daripada yang saudara pikirkan, Tuhan akan sediakan. Ya, nah, Tuhan percayalah satu hal adalah bahwa Tuhan itu terlebih rindu untuk memulihkan hidup saudara dan saya, lebih daripada kita menginginkan pemulihan itu. Amin. Lebih daripada saudara rindukan, Tuhan udah terlebih rindu. Cuman untuk kuasanya itu dialirkan, hati kita harus ketemu dengan hatinya. Jalan kita harus ketemu dengan jalannya Tuhan. Amin. Nah, saudara tadi lagu tadi, mari kita buka sebentar. Tadi saya juga lagi buka ini. Tadi di kamar tiba-tiba ternyata lagunya lagu ini. Coba kita lihat sebentar di dalam Wahyu saudara. Berapa di antara saudara tahu bahwa sebenarnya kita tidak mampu untuk melakukan yang Tuhan mau. Amin. Seringkali itu beyond human, beyond kemampuan kita. Tapi dengar sekali lagi, God does not call the qualified, but He qualifies who He calls. Tuhan tidak memanggil orang yang mampu, tapi Dia memampukan siapa yang Dia panggil. Pertanyaannya, saudara dengar enggak panggilan Tuhan? Kalau ketika kau disuruh sesuatu, yang Tuhan mau adalah taat. Amin. Taat itu dari belakang ke depan, dari depan ke belakang dieja sama. Taat, ya. Mari kita lihat sebentar di dalam Wahyu, saudara. Nah, seberapa kita mengasihi Tuhan, itu termanifestasi adalah seberapa kita mentaati. Jangan kejar taatnya dulu. Nangkap, saudara. Jangan kejar hasilnya. Anda mencintai Tuhan, otomatis kau akan taat.
Jangan kita berusaha, ada orang gini berusaha dengar soal panggilan, dengar kita harus mencintai panggilan, mengejar destiny kita. Saudara dengar, itu hasil. Kalau kau mencintai Tuhan, otomatis kau mencintai panggilanmu. Bukan Anda mencintai panggilan dulu, baru kau mencintai Tuhan, salah. Untuk kau menjadi kudus, bukan kau berusaha jadi kudus, tapi Kristuslah jalan untuk kau menuju kudus. Nangkap saudara, seringkali kita gitu. Makanya ada banyak orang berusaha mau jadi baik, gak bakal bisa. Karena segala yang baik dan yang sempurna, itu asalnya dari Tuhan. Amin. Wahyu 3 saudara. Kita akan banyak buka ayat, saya minta khusus buat sesi ini. Saya minta mungkin Bapak Winoto boleh siapkan kalkulator. Ya nanti di handphone aja, nanti ketika saya... oke. Siapa yang bisa pakai kalkulatornya? Oke ya, standby ya. Nanti kita akan hitung, ada banyak hitungan. Makanya saya minta saudara perhatian ekstra. Karena ini bentuknya pengajaran. Amin. Ya. Nah, Wahyu 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-13. Ini di luar daripada apa yang saya siapkan. Tapi saya tergerak untuk saya bagikan ini. Nah, saudara lihat di sini katakan apa? Kepada jemaat Philadelphia dikatakan apa? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Barang siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Saudara dengar, satu-satunya jemaat yang di sini yang tidak ditegur oleh Tuhan, cuman Philadelphia. Saudara mau Tuhan bukakan pintu yang tidak bakal bisa ditutup? Saudara, ternyata itu bagian bukan orang yang mampu. Di sini Tuhan berkata, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Tapi jemaat Philadelphia punya satu kelebihan, itu apa? Taat. Ternyata kalau saudara tidak punya kemampuan, tapi kau berkata, Tuhan, aku mau menyenangkan kau. Aku mau lakukan Tuhan. Tuhan akan membuka bagimu pintu. Dan Tuhan, 2 kali Tuhan berkata, oleh karena engkau setia, oleh karena engkau mentaati, aku akan membuka. Saudara akan keluar menjadi lebih daripada pemenang. Bukan karena kau mampu, tapi karena Tuhan lihat kau tidak mampu, tapi kau mau. Tuhan akan bukakan. Amin. Amin. Tuhan akan bukakan. Lagu tadi itu nyata, saudara. Di saat ku tak mampu, tapi kau berkata, Tuhan, aku mau. Amin. Saudara akan lihat Tuhan akan bukakan pintu dalam hidupmu. Sehingga kau nggak bisa tepuk dada. Berkata karena kekuatanku. Amin. Ketika Tuhan suruh engkau, Dia yang mampukan. Amin. Tuhan yang akan mampukan. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Amin. Nah,
Saudara, ketika kita dengan sikap hati yang benar, dan kita berada di dalam panggilan yang benar, itu seperti kita dibawa masuk dalam kendaraan percepatannya Tuhan. Anda tiba-tiba jadi cepat. Anda sekalipun dalam panggilan, tapi kalau sikap hatimu nggak benar, salah. Jadi dua ini harus satu. Anda punya sikap hati yang benar, dan kau ngerti betul kau dipanggil di mana. Dan kau hidupi di sana. Maka dengarkan, itu akan jadi kendaraan percepatan dalam hidup. Tiba-tiba kau akan lihat apa yang kau nggak mampu, apa yang nggak pernah kau capai. Tiba-tiba bisa kau tembus. Apa yang kau berkata ini mustahil, mujizat menjadi bagian hidupmu. Saudara, naturalnya Tuhan adalah supranatural. Buat dia supranatural nggak masalah, saudara. Amin. Kalau saudara hanya mau belajar untuk mentaati, maka saudara akan lihat. Tapi dengarkan baik-baik, saudara. Kalau kita tidak tinggal dalam kehendaknya dan kita nggak punya sikap hati yang benar, ternyata ada hari-hari yang tidak terhitung. Saya kalau boleh kasih tahu, khotbah saya hari ini adalah the missing days. Hari-hari yang terhilang. Ternyata ada hari-hari yang di hadapan Tuhan, engkau tidak dihitung. Nah, saudara, mari kita lihat sebentar Mazmur 90. Makanya saya minta ini kita ada banyak berhitung. Amin, karena ini soal berhitung. Ya, Mazmur 90. Mazmur 90. Saya senang pakai Alkitab saya senang pakai Alkitab manual, saudara. Supaya sewaktu-waktu Tuhan ngomong, sekalipun saya kadang-kadang nggak tahu di mana bisa nyari. Saudara tahu Alkitab saya ini sudah mau lepas-lepas, saudara. Tapi saya suka pakai ini, saudara. Saya baca hampir 80 kali lebih. 80 kali lebih. Saya dari awal, dari Kejadian sampai Wahyu, saya baca terus. Amin. Saudara juga saudara harus. Amin. Saudara tahu durian? Ya. Saudara kalau lihat durian itu kan mengerikan. Ya, banyak durinya. Tapi siapa di sini yang suka durian? Ayo. Saudara kasih saya durian juga saya nggak nolak, ya. Jadi saudara lihat, durian itu mengerikan. Tapi enak, ya toh? Cepat sekali jawabnya, saudara. Ya, durian itu mengerikan, tapi di balik suatu yang mengerikan ada suatu yang manis, ada suatu yang enak. Saudara, sebenarnya dalam masalahmu yang paling menyakitkan ada kemuliaan di balik situ. Durian itu, saudara kalau lihat ya, dia itu ada treknya. Kalau saudara bisa lihat treknya, Anda cepat membuka dan Anda bisa membalikkan keadaan dari suatu yang menyakitkan, yang mengerikan, jadi suatu yang manis. Tapi Alkitab berkata umatku binasa karena tidak punya pengenalan akan Tuhan. Saudara dengar, dalam setiap masalahmu yang paling gelap, dalam setiap masalahmu yang paling tajam, Tuhan punya jalan. Kalau kau bisa lihat jalannya, kau seperti punya kunci. Makanya dengarkan, pengenalan akan Tuhan itu menyelamatkan. Alkitab makanya berkata begini, umatku binasa karena tidak punya pengenalan akan Tuhan. Ternyata kalau kau semakin mengenal, kau semakin ada rema, kau semakin punya wahyu. Itu seperti kau punya kunci. Buat orang lain ini masalah, kau berkata, buat keluh masalah, buat gua nggak masalah. Makanya ada banyak orang jual rumah horor, rumah berhantu, buat mereka itu masalah. Buat anak Tuhan dia berkata, aku tahu yang di dalamku lebih besar, ini pasti akan pergi. Dia ambil, dia usir, dia bersihkan, dia jual balik, harganya lebih mahal. Amin. Saya memberi ide sama saudara, mana tahu ada saudara. Saudara seperti itu saudara. Mari lihat lagi saudara, Mazmur 90 saudara. Ya. Saya berharap lewat ini kita mulai baca Alkitab saudara. Kembali, bukan saudara baca Alkitab karena kau mengerti, tapi karena kau bacalah maka kau akan mengerti. Tuhan yang akan memberikan pengertian, ya. Pekerjaan Roh Kudus adalah mengingatkan, tapi dia mengingatkan dari mana? Apa yang sudah kau masukkan? Ya.
Mazmur 90. Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Mazmur 90. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Dikatakan apa? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara dengar, detik kau lahir baru, kau harus mulai menghitung harimu. Menghitung hari di sini bukan saudara nunggu mati. Ini besok hari apa? Ini besok apa? Jalani. No. Menghitung hari itu saudara, Anda belajar setiap hari bukan sekedar kau lewati hari itu, tapi kau yakinkan hari-hari itu terhitung di hadapan Tuhan. Bukan Anda menghitung hari, tapi Anda yakinkan hari-hari itu terhitung di hadapan Tuhan. Amin. Karena ada hari-hari yang gak terhitung. Nanti saya akan buktikan. Ada hari-hari dalam hidup kita yang miss, yang tidak dihitung ketika kau tidak hidup di dalam kehendak Tuhan. Amin. Nah, saudara lihat di dalam Efesus, saudara. Efesus 5. Saudara-saudara yakinkan setiap hari, kau menangkap setiap hari ada kehendak Tuhan. Setiap hari. Ya, Efesus 5. Efesus 5. Saya harus hati-hati mendekati Efesus karena disitulah lepas-lepasnya saudara. Efesus 5 ayat yang ke-15 mulai sampai ayat yang ke-17. Lihat dikatakan begini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti apa? Orang bebal. Orang bebal ini apa? Anda dengar tapi Anda gak mau melakukan. Amin. Saya berdoa di tempat ini gak ada orang bebal. Amin. Anda dengar, setiap yang kau dengar kau lakukan. Alkitab berkata kau akan berbahagia. Ya, dan dikatakan apa? Bagaimana kamu hidup? Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan perhatikan apa? Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara dengarkan baik-baik. Waktu yang ada supaya kau nggak bodoh. Waktu yang ada supaya kau mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, pengenalanmu akan Tuhan harus bertumbuh. Anda tidak bisa mengandalkan Tuhan yang kau kenal kemarin 1 tahun yang lalu. Dia nggak akan pakai metode yang sama. Dia bergerak. Makanya ada banyak orang dia berkata, dulu aku ketemu Tuhan. Sekarang aku tetap begini, aku tetap buat, tetap ini. Kenapa aku nggak ketemu? Kau nggak mengerti kehendak Tuhan. Tuhan bergerak. Tuhan mau kau dewasa. Ketika kau kanak-kanak, Tuhan masih pegang. Ayo jalan nak. Masa lu udah tambah usia kau mau papa pegang papa? Enggak saudara. Dia mau kau belajar jalan, dia mau kau belajar lari. Amin. Dia mau belajar. Nah banyak di antara kita pakai cara yang lama. Saudara lihat Tuhan membawa saudara, bawa hidup kita semuanya, levelnya itu naik. Dulu saya perhatikan, saudara dengar. Ada masanya kita marah di dalam hati, oke. Tuhan masih oke selama kita belum ucapkan, kita marah dalam hati. Nanti saudara lihat kan level, marah di hati aja gak boleh. Dia Tuhan yang bergerak. Makanya Alkitab berkata manfaatkan waktu yang ada supaya kita gak jadi bodoh. Nah orang kalau udah bodoh, Alkitab berkata lalu gusarlah hatinya kepada Tuhan. Lihat kebodohan kita, lalu yang disalahkan itu Tuhan. Saudara pernah lihat anak-anak ya saudara kalau perhatikan anak-anak, dia yang jatuh sendiri, dia yang kesandung, mamanya yang dipukul, nangis-nangis. Itu yang sering kali kita buat. Bodoh-bodoh sendiri, pilihan-pilihan sendiri, tapi begitu kita mengalami konsekuensi, kita salahkan Tuhan.
Dia tuh pakainya begini lagi. Kenapa Tuhan gak cegah saya dulu? Caranya gak seperti itu, saudara. Amin. Tuhan itu mau saudara dengan free will-mu, kau mengikuti dia. Makanya kita harus mengalami namanya pembaruan akal budi. Supaya kita tahu apa yang sekedar baik, bertumbuh menjadi apa yang berkenan, dari yang apa berkenan Anda bertumbuh menjadi yang sempurna. Ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Saudara boleh baca nanti di dalam Wahyu, dikatakan begini, Wahyu 11 dibilang apa? Khususkanlah pelataran luar untuk diinjak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan 3,5 tahun. Itu masa aniaya. Artinya begini, kalau Anda yang sekedar di pelataran, Anda tertinggal. Sekedar ya yang baik, yang penting aku rasa baik, aku lakukan. Kristen, pokoknya aku agama Kristen, dia agama Kristen, kawin. Apakah itu yang Tuhan mau? Saudara perhatikan ya. Marianya Tuhan Yesus, mamanya Tuhan Yesus, kalau dia kawin dengan laki-laki yang salah, dia nggak melahirkan Tuhan Yesus. Tangkap. Kalau dia menikah dengan pria yang salah, Tuhan Yesus nggak lahir. Sekalipun sama-sama keturunan Daud, disaring lagi. Yang dibilang keturunan Daud yang malaikat tunjuk itu Yusuf. Keturunan Daud pada zaman itu udah banyak. Tapi yang dipilih dengan tepat. Nggak mungkin Tuhan Yesus itu lahir dari keturunan Simeon, nggak ada. Nangkap saudara. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tapi dengarkan baik-baik, itu belum tentu terjadi. Karena ada faktor kita. Tuhan punya rancangan. Tapi bisa nggak kau sepakat dengan Tuhan? Makanya kita harus mengalami pembaruan akal budi. Dibaharui. Dikatakan apa? Change the way of your thinking from within. Artinya kau bangun manusia rohmu, nanti itu mempengaruhi cara kau berpikir. Amin. Rohmu semakin dewasa, cara berpikirmu otomatis upgrade. Contoh anak-anak, cara pikirnya beda dengan orang dewasa. Dan dengar, usia jasmani kita nggak menjamin kita dewasa. Amin. Nah, mari kita lihat lagi saudara, di dalam Hosea 4 ayat 6. Hosea 4. Hosea 4 ayat 6 dikatakan begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dia nggak berhenti sampai situ. Habis itu lanjutnya apa? Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Dikatakan umatku binasa karena tidak punya pengenalan akan Tuhan. Karena engkau menolak. Saudara tahu, kenapa kita nggak mengenal Tuhan? Karena kita menolak. Dengan cara apa? Menolak untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Anda menolak tanpa sadar nih ya saudara. Kalau saudara nggak membangun hubungan dengan Tuhan, Anda sebenarnya menolak mengenal dia lebih jauh lagi. Ya, lihat lagi ayatnya, saudara lihat. Perlu ada effort kita. Hosea 6 ayat 3. Tadi Hosea 4, sekarang Hosea 6. Perhatikan. Marilah apa? Kita mengenal dan apa?
berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Alkitab berkata, marilah kita berusaha sungguh-sungguh. Saudara dengar, pengenalan akan Tuhan tidak akan mungkin datang dalam hidupmu kalau kau lewati hari-harimu seperti biasa. Nggak bisa. Anda harus latih dirimu beribadah. Latih baca. Saya lakukan ini puluhan tahun dalam hidup saya. Saya disiplin diri saya. Setiap hari saya bangun hubungan. Saya baca Alkitab, saya latih. Saudara tahu, pengenalan akan Tuhan itu seperti tabungan. Satu hari ketika kau berhadapan dengan sesuatu, kau berkata, aku punya cash. Dunia aja berkata, sedia payung dulu sebelum ada hujan. Kau gak pernah tahu di depan kau akan berhadapan dengan apa. Tapi kalau kau punya pengenalan akan Tuhan, kau tahu bertindak sebagai orang benar. Dan kau bertindak seperti Paulus berkata, aku petinju yang tidak sembarangan memukul. Kau hit tepat sasaran. Berhasil. Makanya di Alkitab apa? Kau merenungkan dan kau melakukan supaya perjalananmu berhasil. Makanya ada banyak orang kecewa. Dia berkata gini, aku setiap hari datang ibadah, aku apa segala macam. Tapi enggak terjadi apa-apa. Karena apa? Engkau cuma melakukan, engkau cuma ikut di luar, tapi kau enggak melakukan. Anda tahu scaffolder? Kalau ada bangunan itu ada yang kadang dibuat dari bambu, ada yang dibuat dari besi. Dia buat penyangga. Dia membangun sesuatu, tapi dia enggak ikut daripada apa yang dia bangun. Ketika bangunannya sungguh-sungguh udah jadi, dia dibuang, enggak tahu di mana. Nah ada banyak orang begitu, dia cuma lakukan di luar. Dalamnya gak pernah sungguh-sungguh ikut. Dan dengar, apapun yang kau lakukan gak pernah ikut di dalammu, itu gak membangun sama sekali. Ketika Anda memberi, Anda sekedar memberi dan kau tidak pernah memberi sesuatu yang sakit. Yang buat ini ikut, saudara dengar, itu gak membangun. Amin. Nah, saudara, mari kita lihat lagi, saudara. Ya, mari buka di dalam Keluaran 12. Saudara diberkati, amin. Saudara bisa mengikuti sampai saat ini. Keluaran 12 ayat 2. Perhatikan, dikatakan begini, kalau saudara baca, perikopnya ini tentang perayaan Paskah. Ya. Keluaran 12 ayat 2. Keluaran 12 ayat 2 dikatakan begini, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu di tiap tahun. Saudara dengar, sebelumnya Tuhan gak pernah ngingat, tidak pernah bicara soal waktu kepada orang Israel. Kapan dia mulai berkata ini hari pertama? Ketika ada domba yang tersembelih. Mereka keluar dari Mesir. Hari itu menjadi hari pertama. Dengar, detik kau diselamatkan Tuhan, kau lahir baru. Itu permulaan harimu. Permulaan harimu tidak dicatat waktu misalnya Anda udah usia puluhan tahun. Bukan itu usiamu. Usiamu adalah manusia rohmu. Detik kau lahir baru, itu dihitung. Dan dengar, Tuhan gak jemput anak-anak. Anda yang dari sekarang gak dewasa kan? Anda kalau gak bertumbuh, Anda sebenarnya sedang dalam proses kematian. Kita waktu kecil, kita begitu lahir, kita jadi bayi, jadi balita. Dari balita kita jadi anak-anak. Jadi anak-anak, kita jadi remaja, remaja kita jadi dewasa. Seterusnya, saudara kalau lihat ada siklus pertumbuhan, ada di usia tertentu, kita sebenarnya nggak bertumbuh lagi. Manusia itu rata-rata kita tumbuhnya itu sampai usia 20-an. Ya. Lewat usia itu, sebenarnya kita lagi proses ke bawah.
detik kau tidak bertumbuh, kau sedang dalam proses kematian. Amin. Selama kau terus bertumbuh, makanya dengar Alkitab berkata, walaupun manusia lahiriah kita semakin merosot, tapi manusia batinia kita semakin lama semakin diperbarui. Anda lihat orang-orang di dalam Alkitab justru mereka semakin tua, semakin sakti. Ya, Alkitab berkata jalan hidup orang benar kian lama kian terang. Artinya Anda semakin lama semakin sakti. Saya berani jamin satu hal, baca, tangkap betul-betul yang saya katakan. Saudara dengar, kau jalan sama Tuhan, kau semakin sakti. Kau jadi orang di atas rata-rata. Dan itu terjadi kalau kau jalan dengan Tuhan. Kalau kau nggak jalan dengan Tuhan, kau nggak beda dengan orang lain. Sekalipun mereka bukan orang Kristen. Karena Musa berkata apa, yang membuat beda ketika kau berjalan bersama dengan kami. Itu toh yang membuat beda. Anda boleh penuh dengan Roh Kudus sekalipun. Tapi kalau Roh Kudus cuman kau punya toh, tapi kau nggak berjalan dengan dia, nggak beda. Amin. Nah, itu menjadi bulan pertama. Lihat di dalam 1 Korintus 3. Saya berdoa hari ini menjadi hari saudara muak untuk kau nggak bertumbuh. Karena Anda tidak akan mungkin berubah kalau kau masih mencintai keadaanmu. Kau berubah pada saat kau udah capek, kau lihat kebenarannya, kau lihat standar Tuhan, kau berkata, aku harus berubah, baru kau berubah. Anda lihat anak yang hilang, dia lihat keadaannya, dia berkata gini, dulu aku lebih baik. Dia baru balik. Keadaanku, dia berkata seharusnya lebih daripada ini. Itu membawa dia bergerak. Selama kau masih bisa lihat, saudara lihat, baca di Alkitab ada perumpamaan, bukan perumpamaan saudara, ada Bartomeus yang buta. Ya, saudara baca, Tuhan dia teriak. Barusan Tuhan berkata, ada apa? Bawa dia ke sini. Saudara tahu, baca di Alkitab, Tuhan belum ngomong apa-apa. Di Alkitab berkata apa? Dia menanggalkan jubahnya dan dia datang kepada Tuhan. Pada masa itu orang kalau buta, orang lumpuh, orang kusta, nelayan, mereka punya code sendiri, punya baju sendiri yang menyatakan identitasnya. Saudara tahu, sebelum Tuhan doakan aja dia udah buka, dia berkata, aku udah muak jadi buta. Dan dia datang, Tuhan berkata, mau kau sembuh? Aku mau Tuhan, jadi sembuh. Kenapa dia sembuh? Dia sudah muak, dia tanggalkan dulu, dia lari ke Tuhan, dia buka jubah dia sebagai orang buta. Selama kau masih pakai jubahmu yang lama, kau masih cinta dengan keadaanmu, tidak ada perubahan. Ini saatnya kita berkata, aku udah muak, kau buka jubahmu. Kau berkata, something have to change tonight. Sesuatu harus berubah, sesuatu harus pecah di sini. Aku nangkap dan aku melihat apa yang Tuhan mau. Amin. Nah, 1 Korintus 3. Korintus 3 ayat 1-3. Dan perhatikan 1 Korintus 3 ayat 1-3 dibilang apa? Dan aku saudara-saudara pada waktu itu waktu yang lampau. Oke? Waktu yang sudah lampau. Pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ada orang-orang sekalipun mereka sudah Kristen tapi duniawi. Tidak pernah dewasa. Makanya orang-orang seperti ini gak pernah bisa diajak ngomong yang rohani. Gak nyambung. Ada orang-orang saudara dengar ketika saya mau doakan atau apa, gak bisa mengalir. Karena apa? Ya lu gak ada wadah. Percuma dikasih juga lu gak bakal ngerti.
Tapi kalau saudara punya kedalaman, deep calls unto deep. Apa yang kau punya kedalaman, kedalaman daripada Tuhan diberikan. Anda punya cuma sesendok, lu mau harapkan diisikan sebak? Nggak bisa, terbuang. Tapi kalau saudara punya wadah, Yosua itu dikatakan apa? Yosua dibilang apa? Berikan kepada dia. Karena Yosua dibilang apa? The man of capacity. Dikatakan berikan rohmu kepada dia. Karena karena Yosua itu dikatakan a man of capacity. Dia punya kapasitas. Makanya disuruh Musa berkata, Tuhan suruh kepada Musa, berikan rohmu kepada dia. Karena dia punya kapasitas. Jangan berdoa untuk kesempatan, tapi berdoa pada saat kesempatan itu datang kau siap. Ada banyak orang berdoa, Tuhan berkati aku, Tuhan pakai aku. Apa yang kau siapkan? Sekian tahun yang lalu saya kerja di rehab narkoba, saudara. Rehab narkoba saya nggak lihat apa-apa. Nggak ada orang kenal saya nggak pernah khotbah di luar. Saya bukan orang yang berani bicara di depan. Tapi saya tahu setiap kali saya bersekutu dengan Tuhan, Tuhan taruh mimpi itu. Saya lihat saya khotbah di hadapan banyak orang. Saya lihat saya khotbah di hadapan banyak orang, saudara. Saya pendam mimpi itu, saya bangun. Saya baca Alkitab, saya dengar khotbah, saya bangun, saya nantikan Tuhan. Tiba-tiba waktu itu datang, saudara. Saudara tahu kapan? Satu hari saya disuruh khotbah di STM, sekolah, saudara. Ya, saudara mengerikan. Saudara kalau di tempat ini, saudara amin, amin. Yes, pengkhotbah senang, saudara. Ya. Saudara tahu kalau pas saya datang, saudara latar belakang saya ini orang minder. Ingat, Tuhan gak memanggil orang yang mampu. Tapi dia memampukan siapa yang dia panggil. Kadang-kadang kita menjawab panggilan Tuhan, kita sendiri takut. Tapi kalau kau mencintai Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah. Orang yang hidupnya berkenan. Apabila bahkan kau jatuh, kau tidak akan dibiarkan tergeletak. Kadang-kadang ketakutan, tapi saya gak bisa sangkal, kaki saya gak bisa berhenti, terus jalan. Ketika aku takut, aku percaya. Saya alami, saudara. Nature-nya sebenarnya takut. Tapi saya tahu seperti Yeremia berkata, ada api di tulang-tulangnya. Pada saat dia mau diam, api itu dorong dia. Ini yang buat beda, jangan kejar luarnya. Karena yang memampukan kau ketika kau punya cinta kan Tuhan. Saya khotbah di hadapan saudara, tahu begitu saya masuk, mereka ketawa, waduh Syarukan datang, diketawain, wah ketawa-ketawa. Saudara tahu saya ngomong seperti apapun, gak ada yang dengar. Saya semakin hancur hati, saudara. Karena apa? Saya orang yang tertolak. Saya orang yang minder. Seperti gak dihargai. Saya tetap ngomong dalam hati sebenarnya saya hancur. Saya berkata, Tuhan kenapa kau izinkan ini terjadi? Tuhan gak ada yang mau dengar. Saudara, saya tetap khotbah. Saya tetap ngomong tentang seminar narkoba. Terakhir saya tahu udah waktunya, waktu berjalan mereka ada waktu. Mari kita tutup dalam doa, saudara. Saudara, mari kita tutup dalam doa. Saudara tahu, begitu doa. Tiba-tiba satu persatu pelepasan. Orang semua lihat dengan nyata Tuhan nyatakan. Suddenly a touch from heaven. Tuhan selalu bekerja tiba-tiba. Amin. Amin. Tiba-tiba Tuhan berkata, ini nak yang kau bangun. Kapasitasmu aku nyatakan. Amin. Di situ saya mulai lihat, di situ mulai saya dibangun Tuhan. Tuhan panggil aku di mana? Aku mulai tahu. Mari saudara bangun dirimu, saudara. Dan di sini bilang apa? Saudara lihat, bilang apa? Ayat 2 dibilang apa? Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kalau tadi dia berkata waktu itu, ternyata ada orang-orang sampai sekarang pun gak pernah bertumbuh. Kalau dia berkata sampai sekarang pun, saya yakin itu bukan karena 1-2 minggu, tapi sudah bertahun.
Ada orang-orang tetap bau karakternya dari dulu sampai sekarang. Yang pemarah tetap pemarah. Yang tidak mau belajar tetap tidak mau belajar. Tetap gak berubah. Dan Alkitab berkata, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Gak bisa terima, saudara. Tuhan mau alirkan apa? Dibilang apa? Terimanya, karena kamu masih apa? Duniawi. Saudara mau tahu ciri-ciri engkau masih duniawi? Simple aja. Masih iri, siri, dengki, gampang tersinggung, sakit hati, persaingan, bohong. Jangan bilang kau rohani, kau boleh berkarunia, enggak menjamin kau rohani. Amin. Anda mau tahu engkau kedagingan apa enggak? Lihat hidupmu. Alkitab berkata perbuatan daging telah nyata. Nyata artinya sesimpel itu, gampang dilihat. Perselisihan, iri hati, pertikaian, kemarahan, geram. Itu semua membuktikan kita masih daging. Karuniamu mulai ada, saudara. Tapi kalau nggak ditopang karakter, saudara, cepat lengsernya. Amin. Ya, lihat di dalam Ibrani 5 ayat 11. Pak, kapan nih hitung-hitungnya? Tunggu dulu. Ibrani 5. Ayat 11. Ibrani 5 ayat yang ke-11. Dibilang apa? Saudara lihat di judul perikopnya apa? Peringatan supaya jangan murtad. Dengarkan, kalau Anda tidak bertumbuh, Anda punya chance untuk murtad. Yang kembali saya berkata begini, seperti yang tadi saya katakan, kalau Anda berhenti untuk bertumbuh, Anda sedang dalam proses kematian. Di sini dikatakan apa? Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi apa? Yang sukar untuk dijelaskan karena kamu apa? Telah lamban dalam hal mendengarkan. Ini artinya apa? Orang yang cuma mendengarkan. Tapi kau enggak melakukan. Anda tidak sungguh-sungguh mendengarkan untuk memperhatikan. Kalau dikatakan telah artinya Anda sedang berhenti bertumbuh. Telah artinya sebuah proses. Dan dikatakan apa? Sebab sekalipun kamu perhatikan, ditinjau dari sudut waktu, inilah waktu-waktu yang hilang. Dikatakan apa? Sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari pernyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan yang keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran kebenaran. Sebab ia adalah apa? Garis bawahi, dia adalah apa? Anak kecil. Saudara mau tahu, dikatakan ini nggak bisa diajar kebenaran. Kenapa? Selalu kalau digini, mana ayatnya? Dikasih tahu begini, kenapa nggak boleh? Anak-anak. Tunduklah kepada suamimu, contoh. Kalau suami saya pemabuk. Kalau suami saya begini. Awalnya saudara dengarkan, manusia itu Tuhan suruh apa itu tunduk taat. Tapi begitu mereka makan dari pohon pengetahuan, apapun ditimbang menurut rasio. Kalau sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan otak kita, sesuai dengan perasaan kita, kita mau lakukan. Makanya orang seperti ini gak bisa diajarkan kebenaran. Bebal, auban. Bebal. Orang semakin dewasa, kau semakin teachable. Semakin gampang kau. Kenapa? Orang gak perlu belat-belit ngomong. Kau dikasih ngomong satu, tiba-tiba pengertiannya berkembang. Ceng. Karena kau udah banyak kau isi. Makanya lihat sama orang-orang Kristen duniawi harus ngomongnya harus panjang konselingnya. Orang rohani sebentar aja. Lu bertobat, selesai.
Coba tanya itu. Anda mau konseling nih, datang dulu mendiang Papi Den. Kita udah ngomong panjang lebar, cuma simpel saja. Lu bertobat, selesai. Kalau yang rohani langsung dia bisa ngerti. Begitu dikatakan tobat, langsung kita bisa mengerti titik saraf dosa kita di mana. Tapi kalau sama kedagingan, harus dijelaskan. Amin. Semakin kau dewasa, semakin kau bisa terima impartasi lebih lagi. Karena kau punya kapasitas. Amin. Ya, saudara mau tahu hak kesulungan itu? Kesulungan itu diberikan buat orang yang dewasa. Anda mau terima hak kesulungan? Dewasakan manusia rohmu. Ya, nah yuk kita masuk saudara, supaya saudara jangan ini, saudara lihat. Kita langsung aja, saudara mari lihat di dalam Kisah Para Rasul. Saudara, umat Israel, saya bagikan aja saudara, gak usah dibuka. Nanti saudara lihat di dalam Ulangan 1 ayat 2, untuk umat Israel sampai ke Kadesi Barnea itu cuma 11 hari. Kadesi Barnea ini perbatasan tanah Kanaan. Cuman perlu 11 hari. Tapi karena sikap hatinya gak benar, muter. Saudara tahu ketika kau muter, itulah hari-hari yang hilang. Itu hari-hari mubazir. Buat saya selalu punya konsep, saya berkata gini, lebih bagus kalau Tuhan mau bereskan sekarang. Amin. Sakit-sakit sekalian, selesai. Kepeng-kepeng sekalian, selesai. Maju, udah maju terus. Ini maju, mundur, cantik, saudara. Apa itu? Gak ada saudara. Maju, saudara gak gentar. Amin. Ya, lihat di dalam Kisah Para Rasul. Mari kita masuk hitungan. Mari mulai hitung. Ya, tadi mana tadi? Coba ya. Oke. Kisah Para Rasul 13. Hitung ya. Kisah Para Rasul 13. Kisah Para Rasul 13 ayat 18 sampai 22. Ini cerita dari umat Israel keluar dari Mesir sampai pembangunan Bait Suci. Oke, lihat. 18 sampai 22. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Oke. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. 40 tahun ya. Ya, kira-kira 450 tahun. Oke. Ya, sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai kepada zaman Nabi Samuel. Ya, kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kisi dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Amin. Ya, habis itu dibilang apa? Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan kehendakku. Saudara mari mulai hitung saudara. Saudara kalau lihat ya, dibilang pertama saudara lihat, jadi ini ada yang tertulis, ada yang saudara mengerti Alkitab. Oke, saudara lihat pertama dibilang apa? 40 tahun. Oke. Lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Oke, ya habis itu apa? Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagikan tanah Kanaan itu kepada mereka menjadi warisan kepada mereka selama kira-kira berapa? 40
450 tahun, tambahkan tadi 40, tambah 450 tahun. Sesudah itu ia memberikan kepada mereka hakim-hakim. Jadi itu 450 tahun itu zaman hakim-hakim. Ya. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kisi dari suku Benyamin. Berapa? 40 tahun. Tulis lagi 40 tahun. Oke? Ya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud. Daud memerintah 40 tahun. Tulis lagi, tambah lagi. Daud memerintah 40 tahun. Ya, saudara nanti baca di Alkitab. Daud memerintah 40 tahun, ya. Nah, tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, ya. Saudara, habis itu saudara Salomo itu memulai membangun bait suci, ya, di tahun keempat. Ya. Salomo itu membangun bait suci di tahun keempat pemerintahannya. Artinya saudara, yang dihitung itu 3 tahun. Karena dia dimulai tahun keempat. Oke? 3 tahun. Tambah berapa semua? 573. Oke. 574. Siapa yang bilang 573. Oke, kita lihat ada yang kontroversi. 573 ya. 573 tahun dari zaman orang Israel keluar dari Mesir sampai bangun bait suci. Lihat di dalam 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja, 1 Raja-Raja 6. 1 Raja-Raja 6 ayat 1. Perhatikan dibilang apa? Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja dalam bulan Ziu, yakni bulan yang kedua. Maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Jadi Salomo itu mendirikan tahun keempat. Jadi tadi sudah dihitung ya, 3 ya. Oke. Saudara, ada selisih berapa tahun? 93, coba hitung. 573 dikurangin 480. 93. Yang mana yang benar? Sebenarnya dua-duanya benar, cuman dengarkan baik-baik. Yang satu apa yang realita yang tertera, yang satu cuman yang terhitung di hadapan Tuhan. Kalau saudara lihat ya, saudara lihat, perhatikan. 40 tahun orang Israel, ya benar, di padang gurun ya. 40 tahun, habis itu 450 tahun, habis itu saudara dengar, 40 tahun orang Israel di padang gurun, betul. Ya, habis itu zaman Saul 40 tahun betul. Zaman Daud 40 tahun betul. Salomo tadi saudara dia mendirikan tahun keempat, artinya ada 3 tahun sebelum itu. 3 tahun, artinya betul. Yang salah di mana? Zaman hakim-hakim. 450. Yang lain semua betul, ya tahu semuanya betul tuh. Kalau tadi ada kurang 93 tahun, yang lain semua betul. Sesuai semua. Perjanjian lama, perjanjian baru sama. Yang gak sesuai itu zaman hakim-hakim. Karena apa? Mari kita lihat saudara. Ada tertulis. Mari kita lihat di dalam Hakim-Hakim 3. Hakim-Hakim 3, lihat saudara. Nanti saudara hitung lagi ya. Tadi 93 tahun ya. 93 tahun, mari kita lihat. Hakim-Hakim 3. Kita dengan cepat ya. Hakim-Hakim 3. Hakim-Hakim 3 ayat ke-8. Hakim-Hakim 3 ayat ke-8. Dibilang apa? Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kushan Risataim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan Risataim. Catat berapa? 8 tahun. Catat ya. 8 tahun. Pertama. Oke. Yang kedua, coba kita lihat Hakim-Hakim 3 ayat 14. Dibilang apa?
18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. Oke, catat ya, tadi udah 8, ini 18. Habis itu sekarang dibilang Hakim-Hakim 4 ayat 3. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Catat lagi 20 tahun. Ya. Habis itu Hakim-Hakim 6 ayat 1. Dikatakan begini, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Midian berapa? 7 tahun, tambahkan lagi. Nah ini yang terakhir, Hakim-Hakim 13. Hakim-Hakim 13, ayat pertama, dikatakan apa? Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin. Berapa? 40? Berapa jumlahnya? 93 tepat. Di zaman di mana orang Israel dijajah dan buat dosa, di saat itu hari-harinya gak terhitung. Di saat kau hidup dalam dosa, di saat kau dijajah oleh setan, di saat kau ditawan, kau gak hidup dalam kehendak Tuhan, hari-hari itu adalah the missing days. Orang boleh hitung umurmu, tapi di hadapan Tuhan kau gak punya usia. Ada banyak orang usianya sudah terhenti berapa tahun yang lalu. Setiap tahun Anda boleh orang ucapkan selamat ulang tahun, tapi enggak di hadapan Tuhan. Ada hari-hari yang hilang. Amin. Ada hari-hari yang hilang. Pertanyaannya begini, saudara. Kalau gitu, kedatangan Tuhan kan semakin dekat. Ya, kedatangan Tuhan semakin dekat nih. Kalau orang yang bertobat hari ini bagaimana? Mikir gak? Apakah mereka dirancangkan untuk tinggal? Mari kita lihat sebentar di Yoel, saudara. Yoel 2, mari kita lihat. Yoel 2, perhatikan saudara. Yoel 2, judul perikopnya aja saudara. Judul perikopnya dulu, Yoel 2, ayat 25, tapi kita lihat judul perikopnya dulu. Dikatakan apa? Janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Ini ketika saudara bertobat. Ini menjadi bagian hidupmu. Ayat 25, dikatakan apa? Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar akan kukirimkan ke antaramu. Dengar, detik kau bertobat, 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan sehari. Kau mungkin berkata, Pak, saya ada banyak ketinggalan. Tapi kalau kau hari ini sungguh-sungguh teriak kepada Tuhan, Tuhan akan gantikan waktu-waktumu yang hilang dimakan oleh belalang pengerip. Waktu-waktu di mana kau gak dihitung. Waktu-waktu di mana kau gak bertumbuh sama sekali. Hari ini ambil ketetapan saudara. Amin. Kembali saya katakan begini, dengarkan baik-baik. Kalau Anda dalam panggilan, dan Anda punya sikap hati yang benar, Anda seperti ditaruh dalam kendaraan percepatan. Ini membuat kuotamu cepat penuh. Dan di dalam Tuhan itu, hitungannya beda. Alkitab berkata begini, lebih baik 1 hari di pelataranmu, ya betul, daripada 1000 hari di tempat yang lain. Dalam terjemahan lain dia katakan gini, apa yang kau capai 1000 hari bisa kau capai 1 hari. Di dalam hadirat dan kehendak Tuhan. Kalau kau hari ini sungguh-sungguh bertobat, teriak kepada Tuhan. Ada orang-orang ya, saudara dengar, ketika kau terlalu lama,
kau digantikan oleh orang lain. Ester diganti oleh Wasti. Dan celakanya kalau kau sampai digantikan karena kau nggak berubah. Dan kau rasa fine-fine, kau berkata makan lebih baik begini. Salah. Karena kalau kau dalam panggilan itu seperti kau dalam kendaraan percepatan. Saya pernah ya waktu dulu ya. Kita waktu Papi Den itu dia berkata, ayo semuanya berangkat ke Israel, ya. Semuanya ayo mari beriman, ya toh. Nah, saya waktu itu bukan soal bagaimana saudara, sikap hatinya udah salah. Saya udah berontak sama Papi. Waktu Papi ngomong begitu dalam hati, Israel, uangnya. Ya toh. Kadang-kadang gak perlu itu, yang penting amin, yes, aku mau Tuhan, aku sepakat. Saudara tahu sikap hati saya udah salah dulu. Udah negatif. Ternyata udah mendekati hari waktu itu kita rapat pemimpin. Papi bilang gini, sebenarnya untuk orang-orang yang mau berangkat, udah ada donatur yang mau bayarkan semua, ingat gak? Tapi Papi Den berkata tidak usah, karena ada orang-orang yang sikap hatinya salah. Waktu itu Pak Jerry, ada orang di bawah saya. Itu dia sungguh-sungguh sekali dia mau berangkat, dia sampai jual, dia udah kasih DP. Dia jual semuanya yang dia punya. Saudara tahu, dia dibayarin berangkat. Saudara dia orang di bawah saya. Saya pemimpin. Di situ perlu berbesar hati, saudara. Waktu dia berangkat, saudara, dan saya nggak jadi berangkat, saya tahu waktu itu saya salah. Saudara tahu saya buat pertobatan bagaimana, saya berkata gini, Tuhan, sekalipun saya nggak berangkat, saya akan berikan uang saya untuk ke dia. Saya akan dukung dia pergi. Saudara tahu, itu namanya kau menginginkan. Kalau sampai Tuhan berpaling kepada engkau, kejar saudara. Saya waktu itu udah gagal ya, saya berkata Tuhan izinkan saya bertobat. Saya bayar Pak Jerry dengan apa yang saya punya. Saudara tahu, saya barusan bayar. Berapa menit kemudian ada seorang datang kepada saya. Dia berkata, Jim, kamu dipanggil Kohu. Saya datang. Saudara tahu, Kohu berkata, bulan depan kamu berangkat Israel. Bulan depan. Saudara, yang ini saya harus bayar. Bulan depan saya mimpin tur, saya dibayarin. Tuhan lihat respon hatimu. Ada orang begitu Tuhan ganti, ya sudah. Saudara tahu, itu kok seperti Esau. Ada orang-orang, kau sudah lama tinggalkan panggilanmu. Enggak sebuah kebetulan kau dengar message hari ini. Saatnya kau nangis dan kau berkata, berikan aku. Bahkan remah-remah pun jadi Tuhan. Perempuan Sirofenisia ini sebenarnya enggak ada harapan. Dia bahkan dibilang anjing. Tapi dia bisa berkata gini, kalaupun aku anjing Tuhan, kasih aku remah-remah. Hati Tuhan kesentuh. Pembalikan keadaan terjadi. Amin. Saudara simpel, saudara pertama adalah kau bertobat, kau kembali bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan, karena kau tidak mungkin hidup dalam kehendak Tuhan. Kalau kau nggak ngerti pribadi yang beri kehendak itu. Pertama yang bisa kau lakukan adalah kau bangun hubungan dengan Tuhan. Kembali hari ini. Saudara-saudara ada panggilan yang kau buang dulu. Ini seperti Abraham didatangin Tuhan kali kedua. Tuhan tetap berkata, aku mau kawin dulu. Hari ini dengar, Saul pernah dikasih kesempatan yang kedua. Dia udah berkata, aku akan menggantikan engkau. Tapi sudah itu dia disuruh bunuh Agag, betul ya? Dan hari itu begitu dia, that's it, palu diketok. Gak ada lagi kesempatan. Saya gak tahu dengan saudara malam ini, kenapa saya sampaikan ini. Ada orang-orang Tuhan kasih second chance malam ini buat hidup. Dan satu hari kalau kau buang, satu hari kau akan nangis. Karena kau lihat kau akan jadi orang yang lambat. Dan tiba-tiba pada saat kau tertinggal. Kalaupun kau bisa saudara, sempat nanti kau pulang. Kau lihat sebenarnya ada jatahmu seharusnya besar. Dan kau gak terima.
Kalau Anda nggak mau bayar sekarang, kau akan bayar nanti. Cepat apa lambat kita harus bayar, saudara. Kalau saya berkata, dengarkan baik-baik, hari inilah yang terbaik, kau cari Tuhan. 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, terakhir yang bodoh dia mau beli minyak, udah gak ada waktu. Karena pas sekarang lah waktunya kau beli minyak, Kau harus punya minyak ekstra. Ekstra kesabaran, ekstra minyak. Ekstra pengampunan. Supaya kau punya minyak terus untuk buat pelitamu terus menyala. Kau harus bangun dari sekarang. Ada orang cuma bisa mengampuni 1-2 kali, habis itu minyaknya udah habis. Tapi Tuhan berkata kau harus punya lebih. Kau gak pernah tahu, kata Tuhan, di dunia ini masih ada tantangan, ada penderitaan. Kau harus punya ekstra minyak. Untuk kau terus berhadapan dengan itu. Dan kau tetap punya iman, pelitamu tetap menyala. Amin. Yang kedua yang bisa kau lakukan adalah, saudara, mari kita buka ayat terakhir, saudara. Ayat terakhir. Yesaya 35. Ini yang membuat saudara alami yang namanya percepatan. Yang pertama adalah kau bertobat, kau teriak kepada Tuhan, karena Dia akan memulihkan waktu-waktumu yang hilang. Kau teriak sungguh-sungguh. Dengarkan kerajaan Tuhan itu gak kacangan. Kalau kau gak sungguh-sungguh inginkan, lewat dari hidupmu. Karena di Alkitab udah dibilang, kerajaan Allah akan diberikan kepada orang yang mendesak masuk ke dalam. Kerajaan Allah akan diberikan kepada orang yang menghasilkan buah bagi kerajaan itu. Kalau kau gak value itu, kau buat Tuhan seperti cadangan ban serap. Kalau ada ya syukur, kalau enggak ya sudah, gak bakal. Sebenarnya Anda yang perlu Tuhan atau Tuhan yang perlu Anda? Kita harus jujur, sebenarnya kita yang perlu Tuhan. Apa yang daripada Tuhan yang kau gak responi, satu hari kau akan nangis. Itulah kebodohanmu yang paling besar. Satu hari kalau kau lihat, iya kalau kau ke surga, saudara. Kalau sampai memang jatahnya ke neraka, dikasih tunjuk sebenarnya panggilanmu. Nangisnya, penyesalannya seperti apa? Di situ Anda mau nangis, minta Tuhan kesempatan lagi. Sudah, kesempatan waktu kau hidup. Aku udah kirim hambaku, aku udah kirim firman, aku udah bicara melalui hatimu. Tetap kau tepiskan, kau gak peduli. Kau seperti orang bebal yang gak pernah bertumbuh. Ingat perumpamaan tentang pohon ara di kebun anggur. Tuhan tunggu waktunya untuk berbuah. Enggak berbuah, tebang. Kita berkejaran dengan waktu, saudara. Kalau Anda pikir Anda tetap hidup seperti ini aja enggak menghasilkan apa-apa, enggak ada progres. Salah. Pengertianmu, kedalamanmu, cintamu, kepekaanmu harus bertambah. Kegilaanmu, kau harus lebih gila dari dulu. Umatku yang benar, dia akan hidup oleh iman. Apabila dia mengundurkan diri, aku tidak berkenan. Dengarkan, setiap kemunduran mendatangkan ketidakperkenanan Tuhan. Apa yang pernah kau capai dulu? Ketika kau mundur dari itu, umatku yang benar, hidup oleh iman. Apabila dia mengundurkan diri, aku tidak berkenan. Anda tahu tidak berkenan itu apa? Enggak ke surga. Hati-hati, saudara. Apalagi kalau kita enggak bertobat. Tapi kalau saudara punya sikap hati seperti yang pertama, Tuhan enggak mampu. Tapi mau taat. Taat karena kau mencintai Tuhan. Tuhan yang mampukan. Amin. Lihat, di dalam Yesaya 35 ayat 8-10. Yesaya 35, saya bacakan di ayat yang saya bacakan bahasa Indonesianya, nanti saya bacakan bahasa Inggrisnya, saudara. Bagus sekali. Ya, mari saudara kita bertobat, amin. Biarkan setiap ibadah kita,
Setiap waktu kita semakin mendekat, kita semakin mengenal, kita masuk lebih dalam. Sehingga gak ada hari-hari yang terbuang. Amin. Yesaya 35. Yesaya 35 ayat 8 mulai dikatakan apa? Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Saya bacakan dalam terjemahan lain dalam bahasa Inggris. Saudara perhatikan, dia berkata begini. There will be a highway called the Holy Road. Akan ada highway, ada jalur cepat. Jalur tol. Jalur fast track akan diberikan. Saudara mau percepatan? Ada highway diberikan dalam hidupmu. Amin. Dikatakan apa? No one rude or rebellious is permitted in this road. Gak ada orang yang gak sopan, yang terlalu berani dengan otoritas, yang pemberontak bisa masuk di tempat ini. Saudara dengar, kalau kau hari ini ada sakit hati dengan pemimpinmu, bertobat hari ini. Nangkap? Karena detik saudara berontak, kau gak dalam jalur cepat ini. Dikatakan dengan jelas, dibilang apa? No rude or rebellious permitted, tidak diizinkan di jalan ini. Detik kau berontak, kau tidak di jalur cepat lagi. Kau di jalur lambat. Nangkap ya? Habis itu dikatakan apa? It's for God's people exclusively. Ini untuk anak-anak Tuhan, umat Tuhan secara eksklusif, VIP. Habis itu dibilang apa? Impossible to get lost on it. Anda kalau punya yang namanya ketaatan aja, penundukan diri, Anda tidak tersesat. Habis itu dikatakan apa? No lion on this road, no dangerous or threatening. Tidak ada namanya singa di jalan ini, dan gak ada bahaya atau ancaman. Saudara, ternyata ketika kau dalam penundukan diri, kau dalam kubah tudung anugerah. Nangkap. Alkitab berkata lawanmu seperti singa yang mengaum-ngaum. Alkitab berkata singa gak di jalan itu. Kenapa? Singa pemberontak, saudara. Setan pemberontak. Dia tidak ada di jalan ketaatan. Selama kau punya penundukan diri, kau setel hatimu. Sekalipun sakit. Tapi kau berkata, Tuhan, aku mau masuk dalam highway road. Dia gak bisa sentuh kau. Kerajaan neraka dibangun dengan pemberontakan. Kerajaan Tuhan dibangun di atas ketaatan. Amin. Dan di sini bilang apa? Only the redeemed will walk in it. Hanya orang yang ditebus yang akan berjalan di jalan ini. Artinya detik kau sudah ditebus Tuhan, kau harus belajar untuk punya namanya penundukan diri. Amin. Dan dibilang apa? The people God has ransomed will come back in this road. Dibilang apa? Orang yang telah Tuhan tebus, dia akan selalu kembali ke jalan ini. Jalan penundukan diri. Artinya kalau kau kecewa atau apa, balik cepat ke jalan itu. Balik. Karena detik kau gak balik, itulah waktu yang tidak terhitung. Dikatakan apa? They'll sing as they make their way home to Zion. Mereka akan menyanyi sambil perjalanan mereka ke Sion. Habis itu dikatakan apa? Unfading halos of joy encircling their heads, welcome home with gift and gladness as all sorrow and sighs scurry in the night. Dikatakan apa? Ada lingkaran halo yang gak pernah pudar. Kau akan ada terang Tuhan.
Amin. Di mana kau akan pulang dengan sangat sukacita, diiringi dengan sorak-sorai. Kau pulang dan tidak ada keluh kesah dalam hidupmu. Artinya apa? Kau akan diberkati. Amin. Yang pertama adalah sekarang hari-hari ini, mari kembali saudara bertobat. Saya percaya nggak perlu dijelaskan secara detail. Engkau yang mengerti. Roh Kudus sudah berbicara kepada setiap pribadi apa yang menjadi masalah hatimu. Amin. Masalah setiap hati itu kompleks, saudara. Tapi rema ini sanggup berbicara kepada pribadi lepas pribadi. Mari hari ini responi. 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 Mari tutup Alkitab, saudara. Tutup Alkitab. Tutup Alkitab. Tuhan itu seperti air dan minyak. Air dan minyak selalu mengalir ke tempat yang bawah. Semakin kau hancur hati, semakin kau tahu diri gak ada yang baik dalam hidupmu. Dia akan mengalir ke sana, saudara. Hari ini kau yang tahu hatimu udah gak seperti dulu lagi. Kau mungkin ikut ibadah, tapi kau cuma ikut di luar. Di dalammu sudah tidak ada gelora. Gak ada lagi percaya. Gak ada lagi luapan, passion, cinta dengan Tuhan. Mati semuanya. Dan kau lihat yang di luar mulai mati, itu dimulai dari yang di dalam. Tiba-tiba apa yang kau kerjakan tidak ada yang berhasil. Ada orang-orang punya pemberontakan, pahit hatimu. Hari ini Alkitab berkata orang yang di-ransom, ditebus Tuhan akan selalu kembali ke jalan ini. Kau tidak betah terpisah sama Tuhan lama. Setiap kali kau berontak saat itu kau terpisah dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan sesama. Kalau kau bermasalah dengan sesama, kau pasti bermasalah dengan Tuhan. Kalau kau bermasalah dengan Tuhan, kau pasti bermasalah dengan sesama. Makanya kau harus tahu dengan sungguh-sungguh kau dipanggil di mana. Kalau kau dipanggil di mana-mana, apapun itu kelemahan pemimpinmu, apapun itu salah, itu urusan dia dengan Tuhan. Semua itu bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Itu menghabiskan egomu. Itu menghabiskan kesombonganmu. Apapun itu pemimpin di atasmu, sudah Tuhan tetapkan yang terbaik untuk karaktermu. Mari hari ini bertobat. Makanya kau harus tahu dengan betul Tuhan panggil kau di mana. Kalau kau dipanggil di mana, tertanam dengan kuat, saudara. Tertanam dengan kuat, setel hatimu, siapkan hatimu. Anda lihat, sekalipun orang punya seperti Imam Eli, tetap ada Samuel tuh. Tapi sebaliknya ada seperti Tuhan Yesus, tetap ada Yudas. Anda mau salahkan siapa? Itu soal siapa kita di bawah seorang. Bukan hanya soal di atas kita. Hari ini mari setel hatimu. Makanya kau harus tahu dengan jelas kau dipanggil di mana. Kalau kau tahu dengan jelas hari ini, submitkan dirimu, itu membuat kau terima kesulungan. Kesulungan artinya yang pertama, yang terutama, yang terbaik. Kau akan terima percepatan. Mari sembah Tuhan saudara. Berbahasa roh, naikkan hatimu, bertobat. Ungkapkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Minta anugerah Tuhan malam ini. Minta ada sesuatu yang dipangkas, minta sesuatu yang dipotong, yang gak berkenan, dibersihkan.
Setiap kali saya melihat ada apa yang Tuhan berikan dalam hidup saya hilang. Saya teriak ke Tuhan. Saya teriak. Saya berkata, Tuhan jangan gantikan saya. Kalau Tuhan pakai kau, kalau Tuhan panggil kau, bukan karena kau hebat, tapi karena Dia pilih engkau. Kalau Tuhan mau pakai, ada orang yang jauh lebih hebat dari kita. Saudara, Dia ada di tengah-tengah kita. Sungguh Dia ada di tengah-tengah kita. Mari saudara sentuh ujung jubah Tuhan. Sentuh hatinya. Terima kasih Tuhan. Minta ampun dengan Tuhan waktu-waktu yang terhenti, waktu-waktu hati kita menjauh. Dosa yang paling besar bukan ketika kau buat zina, bukan ketika kau bohong atau apapun. Dengarkan baik-baik. Hukum yang pertama dan yang terutama adalah kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Detik kita tidak mengasihi Tuhan, kita bersalah kepada hukum yang pertama dan yang terutama. Kau ibadah tapi beku. Hari ini kembali saudara. Terima kasih Tuhan. Syakarata karata karata karata. Yesus. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat. Aku mau memuji Engkau, dan itu bukan hanya soal perkataan, tapi hidup kita menjadi pujian, penyembahan. Dengan hidupku Tuhan, aku letakkan di mezbah-Mu layang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan, bunuh daging aku sekali lagi Tuhan. Katakan, lebih baik, lebih baik. Bunuh egoku, bunuh kebekuanku di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Sebentar saudara renungkan. Alkitab berkata kita ditebus dengan darah yang mahal. Tuhan mati buat kita. Apa yang kita hasilkan lewat penebusan darah Tuhan? Ada banyak orang mimpinya cuman keberhasilan di muka bumi. Pernah enggak kau berkata, Tuhan, pakai aku sebagai alat?
Pernah gak kau berkata, aku ingin mengenal Engkau? Aku pingin lewat hidupku, aku membawa lawatan. Saudara, orang dipakai Tuhan itu bukan sekedar dia bisa ngomong, tapi karena hatinya connect dengan Tuhan. Di Alkitab bahkan tukang-tukang ikan, nelayan, mereka bukan orang berpendidikan, tapi hatinya dibakar. Mereka menjadi orang pembawa lawatan. Bukan soal kau punya sekolah yang tinggi, tapi soal hatimu. Tuhan gak bisa alirkan kepada hati yang beku. Tuhan gak bakal bisa ketemu. Tapi kalau kau punya api, deep will calls unto deep. Kalau kau berkata, ini aku Tuhan, di depan saudara orang pecandu narkoba, orang pandang sebelah mata. Orang berkata gak mungkin saya bisa berubah. Bahkan hidup saya sendiri, saya gak bisa mimpi lebih jauh. Saya gak pernah mimpi. Tapi orang ini punya mimpi. Orang ini punya api. Saya berkata, Tuhan kau udah tebus saya. 22 Februari tahun 99 Tuhan hadir di kamar saya. Waktu itu saya pecandu narkoba. Waktu dia hadir, saya gak berani lihat diri saya. Saya gak berani lihat Tuhan. Saya seperti semua dosa saya terbongkar. Saya lihat saya begitu najis. Saya lihat saya begitu kotor. Saya berkata seperti Petrus. Dia berkata, Tuhan pergilah daripadaku, aku orang berdosa. Tapi di satu sisi saya lihat anugerahnya, dia menerima saya. Di satu sisi ada suatu kasih yang gak bisa saya jelaskan kenapa dia begitu mencintai. Pada saat saya sendiri gak yakin akan diri saya, tapi dia yakin akan saya. Gideon yang penakut, Tuhan berkata, kau pahlawan. Hari ini dengar, Tuhan mau pakai engkau. Tuhan mau pakai engkau. Saya hanya mau berdoa kepada saudara. Saudara jangan ikut-ikutan supaya kau kelihatan rohani. Tapi kau yang berkata, Tuhan aku udah cukup muak dengan hidupku seperti ini. Aku mau kau pakai Tuhan. Sebagaimana kau panggil aku, apapun usiamu hari ini. Saya ada teman, ada usianya udah mau hampir 80 tahun saudara. Dia bertobat baru mau 70 tahun. Dekati usia 70 tahun dia baru mengenal Tuhan. Dan dia nangis, dia berkata, Tuhan apakah mungkin saya masih bisa dipakai Tuhan. Hari ini dengar keliling dunia, dia khotbah. Tuhan gak cari orang yang mampu saudara, tapi orang yang mau. Kenapa ada orang gak bisa dipakai? Hatimu gak ketemu dengan hati Tuhan. Hanya orang yang mencintai Tuhan, kau bisa menerjemahkan hati Tuhan. Siapa yang berkata, aku udah muak Tuhan. Aku mau kau pakai. Aku bukan siapa-siapa. Kalau kau bisa pakai nelayan orang yang gak berpendidikan. Kau bisa pakai orang yang gak punya tangan, gak punya kaki. Untuk bisa dipakai. Kau bisa pakai aku. Aku udah muak hidup buat diriku. Do something. Kalau kau itu orangnya, maju ke altar Tuhan. Maju ke altar Tuhan. Maju. Saya gak tahu apa yang akan dibuat. Tapi saya hanya mau belajar untuk taat saja.